Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Seluruh para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi, dimuliakan, diridhai, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rahimi dan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Amnah, dan juga para ibu-ibu hajah dan para orang tua, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kabar berita gembira dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi bersabda, kama ruya anin nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihil khataya wa turfa'u bihi darajat. Ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihil khataya wa turfa'u bihi darajat. Isbaghul wudu'i 'alal makari wa kasratul khutuwati ilal masjid wa intidharus salati ba'da salat. Nah, artinya kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, kata Rasul, ukhbirukum bima yamhu Allahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Ketahuilah wahai umatku sekalian, aku berikan kepada kalian tentang sesuatu amalan yang menggembirakan dirimu, yang apabila kamu mengerjakan amalan ini, kata Rasul, yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa dan kesalahanmu. Wa turfa'u bihid darajat, dan Allah akan mengangkat kamu punya derajat. Jadi kalau kita mengamalkan ini amalan, ini pekerjaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, maupun dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, ya, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, itu akan terhapus kalau kita melakukan tiga amalan ini. Bukan hanya itu saja, wa turfa'ud darajat, Allah akan mengangkat derajat. Apa itu derajat? Tingkatan hidup. Tingkatan hidup. Kalau dalam kehidupan zahir, tingkatan hidup. Kalau dalam tingkatan yang menjurus kepada akhirat adalah keimanan. Keimanan bertambah, keimanan menjadi naik, menjadi ningkat
dari sebab mengamalkan 3 hal yang diberikan sebagai kabar gembira oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Mau tahu enggak nih? Mau tahu enggak nih? Yang 3 ini apa-apa saja? Mau tahu banget atau aja ini? Yang pertama, amalan yang akan dapat menghapus dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita baik di dunia, di alam kubur, sampai nanti derajat kita di akhirat. Kata Nabi, yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal makari. Jadi yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dosamu ingin dihapus Allah, derajatmu pengen ditinggiin, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, di saat suasana ataupun cuaca yang tidak mengenakan hati dan pikiranmu, sempurnakan kamu punya wudu. Apa? Suasana atau cuaca yang tidak mengenakan, keadaan yang tidak mengenakan. Kalau keadaan badan yang tidak mengenakan apa? Lagi meriang, wudu sempurnain. Normal kayak wudu lagi sehat. Baca bismillah, baca syahadat, dari mulai basuhan tangan sampai berkumur. Terus kemudian istinsak atau istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, itu dilakukan. Itu namanya sempurna di dalam berwudu. Kemudian niat berwudu, kemudian membaca doa dari tiap-tiap basuhan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian selanjutnya diiringi dengan doa. Walaupun sedang meriang, kita tahan kedinginan kita karena ingin mengharapkan daripada penghapusan dosa dari yang ada di badan kita. Dalam keadaan meriang, sakit-sakit, yang kita masih boleh kena air, wudu tolong disempurnakan. Sebab itu akan dapat mengangkat kita punya derajat dan menghapus daripada dosa. Kan kita kalau wudu, kalau lagi meriang biasanya asal, jangan, sempurnain. Ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Ternyata rasa dingin kita itu akan ngerontogin dosa yang ada di seluruh badan dengan cara berwudu. Jadi dengan berwudu, kita lagi meriang-meriang sambil geget-geget kita wudu, kita tahan terus, itu akan dapat ngerontogin dosa tanpa kita sadari. Amin. Jadi nyari pahala gampang apa susah? Nyari pahala gampang apa susah? Gampang. Nyari pahala paling gampang. Ya. Jadi oleh karena itu, jangan kata ketika lagi meriang, ibu-ibu jemaah sekalian, ketika kita lagi normal dalam keadaan sehat, wudu kudu sempurna. Wudu kudu terutama niat wudu jangan sampai kagak dibaca. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhon lillahi. Segitu udah cukup tuh. Jadi membaca lafaz niat itu sunnah, tapi niat ketika membasuh muka yang pertama itu wajib. Niat di mulut apa di hati adanya? Jadi niat itu kita membaca dalam hati kita, saya niat berwudu fardu karena, atau ya seperti yang biasa ibu baca, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena. Awas, ini ketika wudu jangan sampai lupa, jangan sampai kagak dibaca. Kalau hanya baru nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, kemudian kita basuh muka kita, hatinya diam aja, kagak saya niat wudu, kagak baca itu, kagak baca saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, maka wudunya tidak sahih, tidak benar alias tidak sah. Paham ibu ya? Paham ya? Nah, kemudian iringi dari tiap-tiap basuhan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Sebab nanti seluruh organ tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena memang syahadat itu merupakan pondasi, syahadat itu merupakan fondamen, asas atau dasar yang utama. Sebelum kita mendirikan sholat, kita disuruh baca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu merupakan persaksian para ruh kita dulu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Sebelum diciptakannya para manusia.
Sebelum diciptakannya para makhluk, Allah ciptakan para ruh, seluruh gala ruh, terutama ruhnya para manusia. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berpidato, berfirman di hadapan para ruh kita semua. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Allah mengadakan pertanyaan kepada kita dengan pertanyaan yang tidak boleh salah dalam menjawabnya. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh kita nyaut ataupun menjawab. Apa kata ruh kita? Kata ruh kita, qalu bala syahidna. Ruh semuanya menjawab, bala syahidna, sangat benar, sangat betul, sangat tepat, dan Engkau ya Allah benar-benar adalah Tuhan sesembahan kami. Alhamdulillah, jawaban kita, pengakuan kita sejak zaman ajali akhirnya sampai ke alam dun, insya Allah sampai ke bawah mati alias husnul. Amin ya rabbal. Tuh, ada orang yang ketika mengakui pengakuan dirinya bahwa Tuhannya Allah, tapi ketika sampai di dunia jadi orang Hindu, tuh, jadi orang Nasrani, jadi orang Yahudi, jadi orang Kristen, jadi orang Konghucu, jadi orang ateis yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Kita alhamdulillah, kita lahir ke Cipete, tinggal di Indonesia, kagak mesen negara, nggak mesen negara sama Allah. Terima jadi, kagak mesen kampung kita sama Allah, enggak. Kita ditakdirin di kampung Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Republik Indo. Kita kagak mesen agama, ditaruhin agama agama yang paling utama, agama yang paling sempurna. Dikasih nabi yang awal, nabi yang akhir, nabi yang merajai daripada semua nabi yang dari sebab terciptanya segala makhluk yang ada di muka bumi maupun di atas langit maupun di alam cakrawala, alam raya, adalah nabi junjungan kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil. Tinggal di Indonesia, di Cipete, cuaca cuma dua, panas sama ding, hujan sama musim satu lagi musim meriang, satu lagi tuh panas bau hujan, tambah panas dingin, paling cuma itu. Penyakit yang paling umum orang Indonesia masuk udah agak ada lain-lain. Alhamdulillah. Coba kalau kita tinggal di Australia, tinggal di Amerika misalnya, itu ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, bahkan ada 5 musim salju. Masing-masing musim yang paling banyak mengeluarkan duit musim salju alias musim dingin. Untuk penghangat ruangan kita sehari bisa ngabisin puluhan juta. Di kita cukup kalau pengen ngangetin badan, gegeni bikin tabun. Enak apa kagak itu? Enak apa kagak? Orang Amerika, orang Australia, orang Eropa pengen gegeni kayak kita, dia kudu ngabisin duit ratusan juta setiap hari. Kita kalau pengen ngangetin badan cukup bikin tabunan, ambil kardus. Ya, kita gegeni di situ. Enggak lama awak jadi Alhamdulillah. Enak kagak? Bersyukur jadi orang Indonesia. Dan kita punya agama Islam, dan kita punya kitab namanya Al-Qur'an, dan kita punya nabi yang sangat sayang sama kita, Nabi Muhammad. Makanya kalau wudu jangan diliwatin tuh, ya. Dari mulai kita baca bismillah, keduanya asyhadu alla ilaha, yang ketiganya sholawat. Ingetin tuh. Jadi mulai cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkumur, ya, nadangin air nih. Pada tadangan yang pertama bacain bismillahirrahmanirrahim, kumur. Yang kedua lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kumur. Yang ketiga, kumur yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Paham nih? Dikerjain apa kagak? Kerjain. Syahadat yang kita baca nguatin iman, ya. Bismillah yang kita baca membuka segala pintu-pintu rezeki.
membuka segala pintu-pintu kebahagiaan, amin. Membuka segala pintu-pintu yang tadinya sulit dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat menguatkan kita punya keimanan. Syahadat kita menguatkan kita punya persaksian. Sebab nanti persaksian kita bakal ditanya ketika masuk ke alam kubur. Marbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan terjemahan daripada asyhadu alla ilaha. Orang yang kalau enggak kuat keimanannya, orang yang kalau kagak tepat persaksiannya, ketika dia berislam mengucap syahadatnya enggak hebat, enggak bagus, kagak sempurna, dia enggak mungkin bisa jawab Allahu Rabbi. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang sholat berarti syahadatnya mantep. Orang yang sholat berarti syahadatnya kuat. Tinggal balikin aja. Kalau orang yang jadi Islam kagak sholat berarti syahadatnya ragu-ragu. Tuhan ada apa kagak, kata dia ya. Tuhan ada apa kagak ya? Atau kagak kelihatan? Kita bilangin, jangan pula Tuhan angin baik lu kagak bisa ngeliat, betul kagak? Jangan ngomongin Tuhan dah kagak kelihatan, angin baik kagak kelihatan. Cuman itu merah kalau dikerik, itu mah darah, bukannya warna angin. Hitam anginnya, kata dia, kata konkret anginnya biru, itu bukan angin, darah kotor, angin nggak kelihatan nggak? Kelihatan nggak angin? Kagak, tapi bisa diras. Angin rasanya seriwing gitu ya. Angin rasanya adem amat. Hanya bisa dirasa, tapi tidak bisa dilihat. Begitu. Kalau bisa dilihat bukan Tuhan, namanya patung. Betul kagak? Kalau bisa dilihat bukan Tuhan, patung. Manusia, makhluk. Kalau Tuhan Sang Maha Pencipta kudu beda dengan yang dicipta. Paham ibu-ibu? Paham. Logika gampangnya, tukang baju sama yang jual baju sama apa lain? Tukang baju jual baju, yang jual baju namanya siapa? Namanya siapa dia? Namanya binatang, setan, tumbuh-tumbuhan, apa manusia? Sekarang akurin, manusia sama nggak membaju? Ayo, manusia sama nggak membaju? Begitu aja dah. Tuhan tidak akan mungkin sama dengan makhluknya. Pencipta dengan yang dicipta tidak akan sama, begitu tuh. Dan Tuhan Allah tidak bisa dilihat. Nanti kita kalau pengen melihat Tuhan di surga, nanti kita bisa melihat wujud Allah. Jadi diantara kenikmatan demi kenikmatan, kebahagiaan demi kebahagiaan para penduduk surga sesudah melihat para bidadari, sesudah melihat para pangeran-pangeran. Jadi kalau yang pada mati janda, ntar di sono dikawinin sama pangeran. Kalau yang mati perawan tua, kalau dia Islamnya benar, dia bakal kawin sama pangeran. Begitu pula duda kalau yang atau perjaka tua dah. Perjaka tua sampai mati dia kagak kawin, dia bakal, kalau duda bakal dikawinin sama bidadari surga. Pertanyaannya, kalau orang yang lakinya banyak, kawin mati, mana yang nanti bakal jadi pendampingnya di sorga? Kalau si perempuan ini sorga, maka dipilih oleh Allah yang paling itulah yang paling soleh, yang jadi pendampingnya di sorga. Tuh begitu tuh. Enggak, belum tentu, belum ketahuan, enggak tahu yang mana, apa yang pertama, apa yang ketiga, apa yang ketujuh, apa yang kedelapan. Habis kawin mati lakinya, kawin mati, begitu. Jadi buat para orang-orang yang ketika dia hidup di dunia perjaka tua, kagak kawin dia bakal dikawinin oleh para bidadari. Perawan tua bakal dikawinin oleh pangeran surga. Pangeran dunia aja ganteng, apalagi pangeran surga. Bukan bidadara bahasanya. Bidadari ya bidadari, pangeran ya pangeran. Ada yang pengen kawin sama pangeran enggak? Ada yang pengen kawin sama pangeran ada? Nih, ntar. Nah, janda umpamanya dia meninggal nih, suaminya kagak soleh, alias si ibu jandanya masuk surga, suaminya masuk neraka, sama, itu juga dia dapat bakal suami pangeran surga. Alhamdulillah. Nenek kagak masuk surga, kasihan tuh nenek tuh. Nenek kagak masuk tenang nih, senang. Nanti nenek di surga dipermak. Mbok senang karena di dunia dia badannya kecil, maka dia dicipta kayak Syahrini botonya. Iya, asal kecil boleh kayak Syahrini. Terus mbok sama kayak Luna Maya kan tinggi. Waduh, pokoknya secantik-cantiknya manusia, seindah-indahnya manusia, seindah-indahnya ciptaan, secantik-cantiknya manusia.
Kalau pengen dapat itu semua, nih kata Nabi, ibu-ibu jamaah sekalian, ikutin apa yang diperintah oleh Nabi sebagai satu gambar kabar yang menjadikan kita gembira, kita bahagia untuk mendapatkan surga. Kata Nabi, di saat cuaca dingin, di saat badanmu kurang sehat, ketika kamu berwudu, wudunya sempurna, terutama niat jangan apet lupa dibaca. Paham ya? Ini yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa yang bisa menghapus dosa dan meninggikan kita punya derajat? Yang kedua, wa kasratul khutuwati ilal masjid. Yang kedua, banyak jalan menuju masjid. Atau kalau dikias, banyak datang ke pengaji. Tuh, kalau banyak datang ke mall mah nyapain hati duit habis, capek hati duit habis. Apalagi mohon maaf kalau ke karaoke mulu perginya, itu udah lupa segala-galanya. Ya, jadi kalau datang ke kemana nih, ke Majelis Talim nih, Majelis Talim Al Barokah, Majelis Talim yang lain, kita datang ke masjid, ke musola, sholat jamaah misalnya, itu kata Nabi bisa menghapus dosa dan naikin derajat, ninggiin kita punya derajat. Kemudian tiap-tiap langkah ibu dari rumah tuh nggak disembarangin tuh. Itu manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang menuju ke tempat-tempat yang baik dengan niat baik alias ngaji, sholat berjamaah, ya kan, silaturahim misalnya, maka tiap-tiap satu langkah dihitung oleh Allah 10 hasanat. Amin. 10 hasanat. Makanya kalau pengen ngaji pahalanya gede, jangan bawa motor. Ajiliyah mana Ajiliyah? Kalau Ajiliyah mah jauh. Ya. Kalau Ajiliyah itu dihitung dari apa namanya, tetesan bensin. Satu tetes 10 hasanat. Ya kan? Satu tetes bensin 10 hasanat diperbandingkan dengan satu langkah kaki manusia. Jadi ini ibu jalan kemarin nih, satu langkah 10 kebaikan. Pulangnya juga begitu. Ntar hitung aja pulang lu. Ntar lu hitung mar lu. Dari sini berapa puluh lu? Hitung. Ya. Hitung langkah. 1, 10, 20, 30. Nyampe enggak 100 hasanat nyampe ke sono? Ya. Tiap-tiap hasanat menghapus dosa dihapus, rezeki dikasih mudah datangnya, amin. Badan dikasih itu hasanat namanya. Makanya kalau ibu-ibu pengen pada sehat, ngaji biar pada rajin. Sehat makanya pada sehat kan. Mukanya dilihatnya pada Ajiliyah, alhamdulillah sehat kembali karena ngaji. Karena memang kita disuruhnya ngaji, bukan yang lain-lain gak disuruh. Lebih utama kita disuruhnya apa? Sembahyang, ngaji, Tahu nggak itu kerjaan siapa? Itu kerjaan calon-calon penghuni surga. Karena kita asalnya dari nenek moyang kita, engkong kita, nenek kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa penduduk mana? Penduduk surga. Surga di langit. Mana langit? Oh no, langit goib. Ini bukannya langit yang kita lihat. Pantulan cahaya laut yang menimbulkan pantulan air sinar matahari ke laut yang kemudian memantul cahayanya ke atas menimbulkan cahaya Kalau ibu naik ke sono gelap gulita. Langit itu goib, sebetulnya langit itu goib. Makanya iseng-iseng naik ke atas pun serisip. Itu jadi itu langit goib, langit nggak kelihatan, langit aja nggak kelihatan. Itu langit bukan, itu pantulan matahari yang menyinari ke laut kemudian nempel ke atas jadi warna biru. Jadi langit bukannya biru, nggak ketahuan. Ibu-ibu kalau pada pernah pergi haji, kalau pesawat ketinggiannya di atas 33.000 kaki, saya sempat waktu itu bangun malam-malam, ternyata gelap di atas itu, gelap gulita. Terus kita, Pak, kalau siang kita nih di atas asap ini. Ini asap ini kalau kita tembus ke sono itu di bawah ketinggian, di atas ketinggian 10.000 kaki. Jadi ini nih awan nih bukan langit, ya awan bukan
langit. Jadi yang langit sendiri adalah goib alias kagak kelihatan. Dan matahari bulan itu ada di langit keempat. Subhanallah. Bulan ada di langit keempat. Subhanallah. Jadi ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, kita nih benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada di satu planet yang sangat ramah dengan kita, yaitu bumi. Coba kalau kita tinggal di bulan, angus kita. Bulan dari jauh rumahnya indah, samperin, modar, kebakaran. Bulan itu panas, Bu. Panas itu bulan, apalagi matahari, ya kan? Ini kita tinggal di bumi, planet yang sangat sejuk, luar biasa indahnya, ya. Dan bumi ini buat malaikat adalah kecil, apalagi buat Allah Subhanahu. Jadi ini kita nih bakalnya diajak lagi oleh Nabi Muhammad pulang ke tempat asal kita, sorga. Lantaran bakal pulang ke tempat asal kita, supaya nanti pulang ke kampung, ke rumah asal jangan lupa sama kebiasaan kita. Makanya ketika turun ke dunia, ketika jadi manusia, sholat, apalagi puasa, apalagi sedekah, apalagi zikir, apalagi baca Qur'an. Itu kerjaan penduduk Paham gak nih? Paham gak nih? Jadi ibu-ibu yang udah rajin ngaji, yang udah rajin zikir, rajin bangun malam, itu kita sudah memulai untuk mempersiapkan diri pulang ke kampung asal kita, yaitu surga. Bagaimana melewatinya? Mati dulu, kemudian dimasukkan ke liang lahat untuk pulang ke alam di alam barzakh. Enggak ketemu Allah, enggak, ketemunya malaikat, ya, ketemunya ketemu malaikatnya udah alhamdulillah. Malaikat ketemu sama kita kagak galak, nanyanya pelan, man rabbuka, gitu kayak nanya anak TK. Man rabbuka, kalau orang baik gitu nanyanya, man rabbuka, kita jawab Allah Tuhanku, kan enak tuh, baik, malaikat baik. Itu buat ibu-ibu yang suka ngaji, rajin zikir, yang banyak sabar, banyak bangun malam, pokoknya banyak sedekah lah, pokoknya baik-baik lah, amin. Itu nanyanya dengan kalimat lemah lembut, omongan lemah lembut. Tapi buat yang ahli maksiat, yang ingkar, galak nanyanya, marabbuka, matanya melotot, kita dibentak-bentak. Udah waktu di dunia sering dibentak-bentak laki, dibentak-bentak anak, masuk kuburan dibentak-bentak lagi sama malaikat. Nasib apes bener itu ya, betul kagak? Apes kagak tuh? Apes kagak tuh? Di dunia sering dibentak-bentak laki, dibentak-bentak anak, dibentak-bentak orang. Masuk ke alam kubur dibentak-bentak lagi sama malaikat. Suwe apa kagak tuh perempuan? Suwe apa kagak tuh? Ada gak di sini? Di sini jangan sampai ada. Ya. Masuk ke alam kubur kita ditanya dengan pertanyaan yang lemah lembut. Amin. Makanya jalan ini apa yang Nabi suruh sebagai satu kabar gembira. Yang pertama, sempurnakan wudhu di saat cuaca dingin ataupun kita dalam keadaan kurang sehat. Yang kedua, perbanyak langkah menuju masjid, menuju pengajian, menuju tempat yang baik-baik, insya. Yang ketiga, terakhir nih dengerin Bu, penting nih. Yang ketiga, amalan yang dapat menghapus kita punya dosa, dan amalan yang akan dapat mengangkat kita punya derajat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Nabi? Wantizarus salati ba'da salat, dan senantiasa menunggu solat sesudah mengerjakan Ibu habis sholat maghrib, zikir sampai HP pinggirin dulu, paham apa tidak? Tuh bagus tuh gitu, kayak orang zaman dulu begitu tuh. Habis sholat maghrib di rumah, di kamar khusus kita, di ruangan di kamar kita, zikir. Kalau ibu baca sholawat 5.000 pas nyampe isya itu, atau baca istighfar 5.000 sampai pas waktu isya, atau ibu baca yasin 2 kali balik nyampe waktu isya. Perasaannya lama, emang begitu setan menggodainnya, emang begitu. Padahal mah kalau dibuat main HP, ketik-ketik lah, udah ajaan barusan doang. Coba kalau dibawa zikir, betul kagak? Waduh, kalau dibawa zikir cuman perasaan lama amat isya, orang kita tungguin, betul kagak? Nih makanya ibu-ibu, jadi dari maghrib ke maghrib kita tungguin sampai datang waktu isya, kita sholat dah di rumah dah umpamanya. Nah,
habis itu langsung doa dah, gak usah zikir lagi dah, sebab tadi dari maghrib sampai isya udah zikir. Baru kita makan, baru kita istirahat. Ternyata itu amalan yang murah meriah, yang ringan, itu bisa menghapus dosa dan naikin derajat. Ya. Kelempengan sembahyang johor nih, kelempengan sembahyang johor 2:30 misalnya, atau jam 3 kan sekarang jam 3:15. Boleh nggak sembahyang asar jam 3? Masih boleh. Umpamanya kita pulang dari mana-mana nih, nyampe di rumah johor jam 3. Dari mana-mana nih, wudu, kemudian kita sholat. Habis sholat mau kena galau jubah jangan dibuka, tungguin sampai datang biar dapat keutamaan tuh, biar dapat keutamaan penghapusan dosa dan naikin derajat. Jadi ibu-ibu yang mau, yang sanggup melakukan sholat, kemudian menunggu lagi datang sholat berikutnya, itu amalan yang dijadikan oleh Allah sebagai satu kabar gembira bagi umatnya yang mau melakukannya. Siapa orang yang kagak senang kalau dosanya diampunin? Amin. Apa itu dosa? Kesalahan. Siapa orang yang kagak senang kalau hidupnya dari susah jadi sederhana? Amin. Dari sederhana sedikit kaya? Amin. Dari kaya terus meningkat jadi raya, kaya raya, kaya raya. Siapa yang kagak mau? Itu namanya derajat. Siapa orang yang kagak kepengen di dunia bahagia, di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dan seterusnya, kemudian bangkit dari hari kiamat dalam keadaan berbahagia, dihisab dengan hisaban yang ringan, kemudian berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil hatib, bagikan kilat yang menyambar, kemudian bersama-sama Nabi masuk ke dalam surga. Siapa yang kagak kepengen? Pengen gak itu? Nah, itu amalnya 3. Pertama, sempurnakan wudhu dalam cuaca dingin ataupun dalam keadaan kurang Yang kedua, apa kata Nabi tadi? Banyak kaki melangkah menuju masjid, menuju majlis, menuju rumah saudara silaturahmi pengajian lah, ziarah kubur, itu dihitung tuh, ya dihitung semuanya. Yang ketiga, sesudah sholat menunggu lagi datang waktu sholat berikut. Biasanya tuh maghrib sampai isya. Udah maghrib sampai isya tungguin. Kalau kita nggak kemana-mana tungguin ya maghrib sampai isya. Demikian para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.